Salam Pancasila, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Hartati pada pertemuan kita part B tentang bab kedua, norma dan keadilan. Di bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, masih ingat pertemuan kita minggu lalu sudah membahas tentang pengertian norma dan jenis-jenis norma. Sebagai bahan review, maka kita coba mengulang lagi. Norma itu adalah seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, supaya tidak ada yang berperilaku bebas sesuai kehendak hatinya. Oke, jenis-jenis norma itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Lalu, yang menjadi bahan review kita adalah bahan tugas yang Ibu kasih pada pertemuan sebelumnya. Untuk gambar yang pertama, berarti pada gambar ini terdapat kepatuhan terhadap norma, yaitu norma hukum. Kemudian pada gambar yang kedua, kepatuhan norma terhadap norma kesopanan. Gambar yang ketiga, kepatuhan norma terhadap norma agama. Dan pada gambar yang keempat, ada peraturan yang dilanggar. Kenapa dilanggar? Dikarenakan pengendara sepeda motor itu memasuki jalur daripada mobil, lintasan mobil. Harusnya mereka tidak pada jalur itu. Berarti mereka sudah melanggar norma hukum. Sudah ditetapkan aturannya bahwa jalur mobil sama sepeda motor itu berbeda. Kemudian yang kelima adalah perkelahian antar pelajar. Ini jelas-jelas sudah melanggar norma hukum. Oke, untuk mereview kembali jenis-jenis norma dan sanksinya itu akan Ibu jelaskan ulang bahwa jenis norma yang pertama adalah norma agama, berasal dari wahyu Tuhan. Sanksinya itu nanti di akhirat. Apakah kita mematuhi aturannya atau melanggar? Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Aturan yang berasal dari hati nurani kita. Contoh, berbuat baik. Sanksinya jika kita tidak berbuat baik, maka akan ada rasa penyesalan. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Berasal dari pergaulan hidup masyarakat. Yang sanksinya jika dilanggar, akan ditegur, dikucilkan, dicela, dan lain sebagainya. Kemudian norma hukum. Sanksinya itu nanti tergantung pada atau sesuai pada norma yang dilanggar. Ada yang dipenjara, didenda, dan hukuman mati. Kemudian di antara norma itu yang paling tegas dan paling mengikat itu adalah norma hukum. Oke, itu sebagai bahan review kita pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang apa sih arti penting norma di dalam masyarakat supaya dapat mewujudkan keadilan. Fungsi norma yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku supaya masyarakat yang satu, individu-individu itu tidak bertingkah laku sesuai keinginannya sendiri. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang harmonis. Oke, kita bisa perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Yaitu interaksi sosial antar pedagang yang berdagang di atas air. Mengapa mereka bisa teratur seperti ini? Dikarenakan ada aturan yang mengatur interaksi mereka sebagai pedagang. Ada normanya. Sehingga fungsi norma itu
sangat baik di dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dipertegas lagi, pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, maksudnya bahwa seluruh warga negara itu harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku, menaati norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, supaya menciptakan ketertiban dan keadilan. Jadi, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan atau norma, maka akan diberikan sanksinya. Oke. Unsur negara hukum itu ada 3 menurut AIDC. Supremacy of law. Artinya, tidak boleh ada kesewenang-wenangan di dalam berperilaku, di dalam bermasyarakat. Warga harus dihukum jika melanggar hukum. Sama seperti di sekolah, siswa akan dihukum jika dia melanggar aturan di sekolah. Kemudian, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum, mau dia kaya, miskin, mau dia anak presiden, anak buruh petani, kita sama di depan hukum. Jika melanggar aturan, maka harus dihukum. Yang ketiga, human rights. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang. Artinya, ada kebebasan dalam melakukan hak asasi yang kita punya. Tetapi, dibatasi juga dengan hak asasi orang lain. Meskipun kita punya hak untuk bebas berbicara, tapi kita juga harus mematuhi bahwa orang lain juga bebas untuk berbicara, memberikan pendapat, tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, fungsi norma hukum itu adalah yang pertama, legitimasi atau pengesahan, mengesahkan apa yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat, terkhusus dalam pembangunan baik sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, norma hukum itu berfungsi sebagai senjata dalam menyelesaikan konflik sosial. Keempat inilah fungsi norma hukum. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa norma hukum itu adalah norma yang paling tegas, paling mengikat di antara norma-norma yang lain. Oke, untuk mewujudkan keadilan itu, maka kita harus mengerti apa sih nilai-nilai daripada keadilan. Yang pertama, ada keadilan distributif. Distributif itu artinya bahwa keadilan antara hubungan negara terhadap warganya. Jadi, negara wajib memenuhi keadilannya. Contoh, memberikan kesejahteraan kepada warga. Kemudian yang kedua, keadilan komutatif. Komutatif itu adalah keadilan hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Yang ketiga, keadilan legal. Keadilan legal itu adalah hubungan warga negara terhadap negaranya. Warga negara harus menaati peraturan. Bagaimana mungkin negara memberikan keadilan kepada kita jika kita tidak mematuhi aturan? Oke. Lalu di dalam mewujudkan keadilan itu, maka tidak bisa tercipta keadilan
jika tidak kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan juga unsur-unsur kelengkapan lainnya. Sebagai dalam norma hukum, tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan itu. Maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Alat-alat perlengkapan negara untuk mencapai tujuan keadilan itu ada 3, polisi, jaksa, dan juga hakim. Untuk menyelesaikan masalah, maka diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan menjaga keamanan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan, maka itu dilakukan oleh jaksa. Seperti itu ya. Oke, jika kita melanggar norma hukum, sanksinya itu ada berupa teguran, denda, penjara, pidana mati, sanksi fisik lainnya. Di beberapa daerah di dunia ini ada dia yang dipacung, ada dia yang diamputasi. Seperti itu ya anak-anakku, sanksi daripada pelanggaran terhadap aturan-aturan atau norma hukum. Menjadi materi kita untuk pertemuan hari ini, untuk menjadi bahan refleksi dan tugasnya, tontonlah videonya dengan baik, kemudian catat materinya itu dengan rapi, lengkap dengan tanggal hari ini, tuliskan nama dan kelasmu, lalu kumpulkan pada ibu. Kirimkan kepada gurunya, dan ketika mengirimkan itu, dibuat kelasnya, dibuat namanya. Dan alangkah lebih baik jika kamu menuliskan nama dan kelasmu di lembar kertas yang kamu catat materi itu. Demikian pertemuan kita anak-anakku. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang perlu untuk dipertanyakan, silakan tanya kepada ibu melalui pesan pribadi. Selamat belajar. See you next time.